Halo teman-teman, balik lagi di channel Zen Temanime dengan saya Zen Urewa Mauda. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1065 yang berjudul 6 Wajah Vegapunk. Chapter dimulai dengan memperlihatkan tepi pulau Egghead serta alasan Zoro dan Brook tidak ikut dengan kawanan Sanji pada chapter yang lalu. Yang mana di sini Zoro memilih untuk berhati-hati mengingat mereka ada di pulau milik pemerintah dunia. Dan nampaknya Brook punya pemikiran yang sama dengan Zoro dan ikut menemani Zoro. Sambil minum teh, penumpang gelap di kapal Sanigo yakni Karibo menampakkan wajahnya di hadapan si Zoro dan juga Brook. Dia protes misal diturunkan di pulau ini meski dia sendiri yang bilang untuk diturunkan di mana saja. Scan berpindah ke dalam pulau ya. Tepatnya di laboratorium milik Vegapunk. Di sini kita ada Nami, Usopp, dan Franky tampak menikmati perjalanan mereka melihat teknologi yang diciptakan oleh Vegapunk. Vegapunk Lilith menjelaskan ya bahwa seluruh teknologi yang ada di pulau itu digerakkan dengan menggunakan api. Bahkan dia sendiri bilang kalau saja dunia ini ada api abadi, dia bisa menciptakan mataharinya sendiri. Dan tiba-tiba Lilith mendapat panggilan. Rupanya itu adalah Vegapunk Edition. Lilith tampak masuk lebih dalam lagi ke laboratoriumnya. Di sana ada pintu yang tampak kokoh dan Lilith berjalan untuk menebusnya. Anggota SHP yang mengikuti tampak kebingungan untuk masuk, tapi Lilith bilang untuk jangan membiarkan indera mereka menipunya. Mereka kemudian berjalan menembus pintu juga dan terkejut bahwa pintunya benar-benar bisa ditembus. Lebih herannya lagi, pintu bisa langsung mengeras dan padat setelah dimasuki. Tapi setelah masuk di dalam, mereka kehilangan jejak si Lilith. Vegapunk Edition berbicara melalui pengeras suara dan mengarahkan mereka ke salah satu ruangan. Saat mereka tengah melihat-lihat dan bercanda, tiba-tiba ada sosok yang mirip Jinbe di situ ya. Mereka terkejut melihatnya. Usopp mengira itu mungkin anaknya. Nami bilang, bisa saja dia hanya mengecil. Tapi Sanji punya firasat kalau dia berbahaya, entah cuma kebetulan mirip, tapi mereka harus waspada. Dan Franky langsung menyadari bahwa itu mungkin adalah Pecivita. Pecivita Jinbe langsung menyerang menggunakan laser beam. Nami tampak enggan untuk bertarung melawan musuh yang mirip dengan temannya. Terlebih lagi, dia masih terlihat seperti anak-anak. Pecivita Jinbe kembali menyerang. Dia masuk dan berenang di lantai. Hal ini mirip dengan kekuatan buah iblis milik Shanner Pink ya, yang dilawan Franky di arc Dressrosa dulu. Pecivita Jinbe mencekik Nami. Hal ini lantas membuat Sanji murka dan menendang mundur robot Jinbe. Ditambah dengan serangan gigantic floor-nya milik Robin. Tapi robot itu tampak tidak apa-apa dan hendak menyerang Robin dengan karate manusia ikan. Usopp terkesan karena bahkan dia bisa meniru karatenya manusia ikan punya si Jinbe ya. Usopp dengan sigap menembakkan serangan ke arah robot Jinbe guna membantu si Robin. Snap Dragon Punk! Tapi robot Jinbe sepertinya menghilang dari pandangan Usopp dan mencekik Usopp dari belakang. Jadi dia tiba-tiba muncul di belakang si Usopp. Sanji berusaha menolong Usopp, tapi Franky menahannya. Dia bilang agar menyerahkannya kepada dirinya saja. Franky menggunakan tekniknya Radical Beam. Scan berpindah. Kita diperlihatkan Vegapunk Edition yang memantau pertarungan mereka tampak panik. Dia terkejut karena ada orang yang bisa menembakkan laser di antara mereka. Dia bilang kalau Serapin tersebut masih kecil dan belum saatnya untuk tes serangan laser. Di sini kita diperlihatkan para Vegapunk yang lain. Di antaranya ada Vegapunk Pythagoras yang bertugas menginput data dan mengumpulkan data. Terus ada juga Vegapunk York yang bertugas makan, minum, tidur, dan buang air. Kita bisa melihat kalau setiap dari mereka terhubung satu sama lain. Hanya tugasnya saja yang berbeda. Sebagaimana York yang makan tadi, klon Vegapunk yang lain ikut merasakan kenyang dan tercukupi energinya. Bahkan mereka tidak khawatir untuk tidur karena York bisa melakukannya. Kita beralih scan lagi di tempat Sanji dengan Serapin Jinbe tadi bertarung. Di tengah pertarungan tiba-tiba Vegapunk 01 yakni Shaka muncul dan menghentikan Serapin dengan ucapannya. Dia meminta klon Vegapunk yang lain juga untuk berhenti. Ia juga menghentikan gerakan tim Sanji dengan membuat sepatu mereka gunakan ini menempel di lantai dengan magnet yang sangat kuat. Shaka mengenalkan dirinya, dia adalah Vegapunk 01, Shaka. Mendengar itu, Usopp kebingungan karena banyak sekali yang mengaku Vegapunk. Usopp berkata, tunggu, kami sudah bertemu dengan dua Vegapunk hari ini. Wanita itu dan juga pria aneh yang berbicara melalui pengeras suara. Shaka menanggapinya, ya, tapi aku juga Vegapunk, kata si Shaka. Dengan muka konyol dan rada kesal, si Usopp berkata, oh, iya. Apa aku lupa memberitahumu kalau aku juga Vegapunk?
Di sini Franky juga kesal ya. Dia ikut ditambah kesal dengan perbuatan Usopp tadi. Dia berteriak kepada Usopp, "Bisakah kau hentikan itu?" gitu kata si Franky. Vegapunk Shaka berkata, "Apa kalian berpikir kalau pulau ini terlihat seperti pulau masa depan?" tanya si Shaka. Serempak mereka mengiyakan. Mereka terkagum-kagum dengan semua teknologi yang tercipta di sini yang terlihat sangat futuristik. Terlebih lagi Franky yang sangat antusias, ia meminta agar Vegapunk mau mengentarkannya melihat seluruh yang ada di sini ya. Dia bahkan berkata bahwa dirinya dan Vegapunk pasti akan sangat akrab. Tapi Vegapunk bilang kalau yang sebenarnya adalah kebalikan dari yang mereka kira. Pulau ini adalah pulau masa lalu. Sontak Franky terkejut dan seakan menolak percaya. Vegapunk melanjutkan perkataannya bahwa kalau dulu ada sebuah kerajaan yang sangat maju, yakni sekitar 900 tahun yang lalu. Sontak hal itu membuat para kru kaget. Di satu sisi kita juga diperlihatkan adanya Luffy, Jinbe, Chopper, dan juga Bonnie menemukan sebuah rongsokan berupa robot yang tampak sangat kuno. Hal ini yang membuat Jinbe keheranan karena itu tampak sangat modern untuk sebuah peninggalan kuno. Dan chapter 1065 berakhir di sini ya teman-teman. Jadi seperti apa sebenarnya dunia masa lalu itu? Pasti bikin penasaran ya kan? Oke, nantikan saja update review chapter berikutnya hanya di channel Zen Temanime. Jangan lupa buat bantu pencet tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar admin makin semangat buat konten lagi. Segitu saja, admin undur diri. Saya Zen, Orewa mau dah.